Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Siti Nurmala dengan NPM 231063105017 dari kelas 6C Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa soal dalam mata kuliah teori peluang yang diampu oleh Dr. Karunia Eka Lestari, MPD. Soal-soal yang dibahas nantinya terkait dengan materi peluang, sigma aljabar, ukuran, dan diskrit khusus. Ada 20 soal yang akan dibahas, diantaranya 10 soal esai, 5 soal yang diselesaikan dengan RStudio, dan pembahasan 5 soal pembuktian. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal pertama. Baik, untuk soal yang pertama ini diketahui omega sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Lalu A cantik sama dengan himpunan kosong, lalu ada 4, 5, dan juga 6. Lalu ada 2 dan 3, lalu juga ada 1, 2, dan 3. Setelah itu ada juga omega. Nah, pada soal pertama ini adalah soal dari sigma aljabar, di mana definisi dari sigma aljabar sendiri yaitu suatu koleksi himpunan A cantik yang merupakan subset dari omega disebut sigma aljabar jika memenuhi beberapa syarat. Di antaranya yang pertama, himpunan kosong termasuk ke dalam A cantik, lalu A cantik tertutup terhadap komplement, dan terakhir A cantik tertutup terhadap operasi gabungan tak berhingga. Nah, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya, di mana yang pertama-tama kita akan membuktikan bahwa A cantik ini memiliki elemen himpunan kosong. Atau himpunan kosong ini adalah elemen dari A cantik. Nah, kita lihat bahwa di A cantik ini terlihat ada himpunan kosong. Jadi, untuk syarat yang pertama itu terpenuhi. Setelah syarat yang pertama terpenuhi, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu memastikan bahwa A cantik ini tertutup terhadap komplement. Caranya yaitu pertama-tama ambil sembarang A di A cantik. Misal A sama dengan 2 dan 3. Nah, setelah itu A komplementnya itu adalah ruang sampel yang dimana semua anggotanya itu yang bukan bagian dari A. Nah, berarti yang bukan bagian dari A itu ada 1, 4, 5, dan juga 6. Nah, itu merupakan A komplementnya. Nah, kita cek apakah di A cantik itu ada A komplement. Setelah dicek, ternyata di A cantik ini nggak ada nih A komplement. Maka dari itu, A cantik ini tidak tertutup terhadap komplement. Karena syaratnya tidak terpenuhi, jadi A cantik ini bukan sigma aljabar. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, di mana soalnya yaitu misalkan omega A cantik dan juga peluang ini merupakan suatu ruang probabilitas. Misalkan A dan B itu merupakan dua kejadian di A cantik yang memenuhi peluang A sama dengan 0,5, lalu peluang B sama dengan 0,4, dan peluang A irisan B itu sama dengan 0,2. Tentukan peluang dari dimana yang A itu P A gabung B, lalu yang B itu P A irisan B. Nah, soal ini menggunakan prinsip inklusi eksklusi karena terdapat dua kejadian, yaitu kejadian A dan B. Dan yang dicari ini adalah peluang gabungan serta peluang selisih kejadian. Nah, prinsip ini digunakan agar bagian yang sama atau irisan ini tidak dihitung dua kali. Nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya, di mana untuk bagian A ini kita mencari PA gabung B. Nah, untuk mencari peluang gabungan A dan B, kita menggunakan prinsip inklusi-eklusi, di mana rumusnya itu PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Kenapa dikurangi PA irisan B? Karena ketika PA dan PB ini dijumlahkan, daerah irisan antara A dan B itu akan terhitung dua kali, sehingga harus dikurangi oleh irisannya seperti itu. Kemudian setelah itu kita langsung substitusikan nilai yang diketahui, di mana PA-nya itu 0,5, lalu PB-nya itu 0,4, itu dijumlahkan, setelah itu dikurangi dengan irisannya yaitu 0,2. Setelah dihitung hasilnya adalah 0,7. Lalu selanjutnya yaitu bagian B, di mana untuk B ini mencari P A selisih B. Artinya kita mencari peluang kejadian A yang tidak termasuk bagian dari B. Rumus yang digunakannya itu adalah PA
selisih B sama dengan PA dikurang PA irisan B, karena bagian A yang beririsan dengan B itu harus dihilangkan. Kemudian kita tinggal substitusi saja nilai yang sudah diketahui tadi, di mana PA-nya itu adalah 0,5 dan PA irisan B itu 0,2. Jadi 0,5 dikurang 0,2 itu sama dengan 0,3. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan soal nomor 3, di mana soalnya yaitu dalam suatu percobaan, peluang seorang siswa berhasil menjawab benar sebuah soal adalah 0,6. Jika siswa tersebut mengerjakan 50 soal, tentukan peluang siswa tersebut menjawab benar sebanyak 20 soal. Nah, di soal ini kita menggunakan distribusi binomial. Kenapa? Karena pada soal ini itu terdapat percobaan yang dilakukan berulang dan hanya ada dua kemungkinan, di mana dua kemungkinannya itu berhasil atau gagal. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus distribusi binomial. Nah, di sini diketahui di mana N-nya yaitu 50, di mana N ini adalah jumlah percobaannya. Setelah itu, peluang berhasil atau suksesnya adalah 0,6 dan K-nya itu 25. Nah, jadi yang ditanyakan adalah peluang siswa menjawab benar sebanyak 25 soal dari 50 percobaan. Nah, untuk selanjutnya dijawab, rumus dari distribusi binomial sendiri yaitu BNP K sama dengan kombinasi K dari N lalu dikalikan dengan P pangkat K dikali 1 dikurangi P pangkat N dikurang K. Nah, setelah itu kita substitusi saja tadi yang sudah diketahui ke rumus yang sudah tertera. Nah, setelah semua nilai dimasukkan ke dalam rumus, setelah itu kita melakukan perhitungan yang dimana diperoleh hasil akhirnya itu adalah 0,04046. Jika diselesaikan dengan hitungan manual, ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan pengerjaan yang sangat panjang. Jadi nanti akan kita coba menggunakan RStudio untuk mengerjakan soal ini. Dan dengan menggunakan RStudio ini nanti akan lebih cepat untuk menghitung soal ini. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan soal nomor 4. Untuk soalnya yaitu 6 orang memasuki kereta secara acak yang terdiri dari 3 gerbong. Setiap orang memilih gerbong saling independen dan setiap gerbong punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Tentukan peluang terdapat 2 orang di setiap gerbong. Nah, untuk soal ini menggunakan distribusi multinomial, karena pada soal ini terdapat lebih dari 2 kemungkinan hasil atau kategori. Berbeda dengan distribusi binomial yang hanya memiliki 2 kemungkinan yaitu sukses dan gagal. Pada soal ini terdapat beberapa kategori yaitu pilihan gerbong dan setiap percobaan hanya masuk ke salah satu kategori. Nah, di sini diketahui di mana P-nya itu sama dengan 1/3, lalu N-nya yaitu sama dengan 6, lalu juga M-nya itu ada 3, kemudian banyaknya anggota yang masuk pada masing-masing gerbong adalah 2. Jadi K1-nya 2, K2-nya 2, dan juga K3-nya juga 2. Yang ditanyakan yaitu peluang terdapat 2 orang di setiap gerbong. Nah, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya, di mana rumus dari distribusi multinomial yaitu P K1 sampai dengan Km sama dengan N faktorial per K1 faktorial sampai dengan Km faktorial, lalu dikalikan dengan P pangkat K1 sampai dengan P pangkat Km. Nah, setelah itu kita tinggal substitusi apa yang sudah diketahui tadi ke rumus tersebut. Nah, setelah kita lakukan perhitungan, didapatkan hasilnya itu sama dengan 0,1234567. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan soal nomor 5. Soalnya yaitu misalkan kedatangan pelanggan di suatu toko rata-rata 7 orang per menit. Tentukan peluang ada tepat 6 pelanggan dalam 1 menit. Nah, soal ini menggunakan distribusi Poisson karena soal ini membahas tentang jumlah kejadian yang terjadi dalam suatu interval tertentu berdasarkan rata-rata kejadian yang sudah diketahui. Nah, jadi distribusi Poisson digunakan untuk mencari peluang berapa kali suatu kejadian terjadi dalam waktu tertentu.
Di sini diketahui rata-rata kejadian atau parameter Poisson yaitu lambda sama dengan 7. Artinya rata-rata kejadian yang terjadi adalah 7 kali. Kemudian eh, jumlah kejadian yang ingin dicari adalah K sama dengan 6. Nah, yang ditanya peluang ada tepat 6 pelanggan dalam 1 menit. Nah, langsung saja dijawab. Di sini untuk rumus dari distribusi Poisson sendiri yaitu Poisson lambda K sama dengan 1/K faktorial lambda pangkat K dikali dengan E pangkat min lambda. Nah, setelah itu kita langsung saja substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui tadi. Nah, setelah kita substitusi dan dilakukan perhitungan, hasilnya adalah 0,1490. Selanjutnya yaitu pembahasan soal nomor 6. Di mana untuk soalnya yaitu seorang retailer mendapatkan kiriman 100 mesin. 10 mesin diantaranya rusak. Dia mengambil 8 sampel secara acak dan mengeceknya. Tentukan peluang ada 2 atau lebih mesin yang rusak. Nah, dari soal ini kita dapat melihat bahwa yang diamati adalah banyaknya mesin yang rusak yang muncul dalam sampel. Selain itu, jumlah populasi juga sudah diketahui, yaitu 100 mesin. Dan pengambilan sampel dilakukan dari populasi tersebut. Nah, di sini diketahui bahwa untuk N-nya yaitu 100, di mana N itu adalah jumlah seluruh mesin, lalu N besar yaitu 100, lalu M besar yaitu 10, di mana M besar yaitu jumlah mesin yang rusak, dan N kecil itu sama dengan 8, yaitu jumlah mesin yang dipilih sebagai sampel. Lalu untuk M kecilnya atau inputnya adalah dari 2 sampai dengan 8. Karena yang diminta adalah minimal 2 mesin rusak. Jadi peluang untuk 2, 3, 4, sampai 8 mesin itu yang nantinya dijumlahkan. Nah, karena yang dicari ini adalah peluang munculnya objek tertentu dalam sampel yang diambil dari populasi terbatas, maka soal ini menggunakan distribusi hipergeometrik yang dimana rumusnya itu adalah H N besar, M besar, N kecil, dan inputnya itu M kecil sama dengan kombinasi M besar pilih M kecil dikalikan dengan kombinasi N besar dikurangi M besar dan pilih N kecil dikurangi M kecil per kombinasi N besar pilih N kecil. Di mana yang diketahui tadi kita langsung substitusi saja ke dalam rumusnya dan nantinya kita akan menghitung satu-satu dari M2 lalu M3 sampai dengan M8. Setelah ketemu hasilnya semua lalu dijumlahkan dan didapat hasil akhirnya yaitu 0,18195. Nomor 7, di mana di suatu kolam adalah ada 200 ikan. Suatu hari pemilik kolam menangkap 20 ikan dan menandainya, lalu dikembalikan ke kolam. Setelah beberapa waktu, dia mengambil 20 ikan lagi. Tentukan peluang ada tepat 1 ikan yang sudah ditandai di antara ikan yang ditangkap. Nah, di sini sudah diketahui N besarnya yaitu 200, M besar 20, N kecil 20, dan M kecilnya yaitu 1. Yang ditanya adalah peluang ada tepat 1 ikan yang sudah ditandai di antara ikan yang ditangkap. Karena yang diamati adalah banyaknya objek tertentu dalam sampel yang diambil dari populasi yang jumlahnya diketahui, maka soal ini juga sama seperti soal nomor 6, yaitu menggunakan distribusi hipergeometrik. Nah, rumusnya sama seperti tadi, bedanya kalau tadi itu menggunakan sigma, kalau yang ini karena yang dicarinya itu tepat 1 ikan saja atau M kecilnya itu tepat 1, maka tidak menggunakan sigma. Nah, setelah itu nilai-nilai yang diketahui kita tinggal substitusi saja ke rumus yang dimana hasil akhirnya itu adalah 0,26967. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan soal nomor 8. Untuk soalnya yaitu pengundian dadu sampai mata dadu 6 muncul pertama kali. Dimana untuk omeganya yaitu ada 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya dimana itu adalah bilangan asli. Tentukan peluang 6 muncul pertama kali di pelemparan kedua.
Untuk penyelesaiannya di sini sudah diketahui, di mana untuk P-nya yaitu peluang muncul angka 6 dalam satu kali pelemparannya adalah 1/6. Lalu untuk K-nya sama dengan 2, karena angka 6 diminta muncul pertama kali pada pelemparan kedua. Artinya sebelum angka 6 muncul pada lemparan kedua, lemparan pertama harus gagal terlebih dahulu atau tidak menghasilkan angka 6. Karena yang dicari ini adalah peluang keberhasilan pertama terjadi pada percobaan ke K, maka soal ini menggunakan distribusi geometri. Nah, dari sini yang ditanyakan adalah peluang 6 muncul pertama kali di pelemparan kedua. Dijawab untuk rumusnya yaitu GP dalam kurung K sama dengan P dikali 1 dikurang P pangkat K dikurang 1. Nah, setelah itu dari yang diketahui tadi, kita langsung substitusi saja. Jadi, G 1/6 dalam kurung 2 sama dengan 1/6 dalam kurung 1 dikurang 1/6 pangkat 2 dikurang 1, yang dimana sama dengan 1/6 dikalikan 5/6 pangkat 1, yang hasilnya itu adalah 5/6. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan soal nomor 9. Terdapat dua kotak A dan B masing-masing terdiri dari 5 bola. Satu bola diambil dari kotak yang dipilih secara acak. Misal, sukses terjadi jika bola diambil dari kotak B dengan peluang 2/3. Percobaan dilakukan berulang kali. Tentukan peluang bola terakhir atau kelima diambil dari kotak B dan ada satu bola tersisa di kotak A. Pada soal ini yang diperhatikan adalah kapan keberhasilan terakhir terjadi. Nah, dalam hal ini keberhasilannya itu didefinisikan sebagai terambilnya bola dari kotak B. Nah, di sini sudah diketahui di mana untuk N besar yaitu 5, di mana untuk N besar ini adalah jumlah keberhasilan yang diinginkan. Lalu untuk M kecilnya yaitu sama dengan 1, di mana 1 ini maksudnya itu masih tersisa satu bola yang ada di kotak A. Lalu untuk P, peluang mengambil bola dari kotak B adalah 2/3. Yang ditanyakan adalah peluang bola terakhir atau kelima diambil dari kotak B dan ada satu bola tersisa di kotak A. Karena yang dicari adalah peluang keberhasilan ke N atau keberhasilan terakhir terjadi pada percobaan tertentu, maka soal ini menggunakan distribusi binomial negatif. Mana untuk selanjutnya langsung saja kita jawab. Di sini sudah tertera ada rumus dari binomial negatif, di mana yaitu B N kecil, P dalam kurung 2N besar dikurang M sama dengan 2N besar dikurang M dikurang 1, lalu N besar dikurang M dikalikan dengan P pangkat N besar, lalu dikalikan dengan 1 dikurang P pangkat N dikurang M. Lalu setelah itu langsung saja disubstitusi, yaitu B 5,2/3 dalam kurung 2 dikali 5 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 5 dikurang 1 dikurang 1, 5 dikurang 1 dikali 2/3 pangkat 5 dikalikan lagi dengan 1 dikurang 2/3 pangkat 5 dikurang 1. Dan selanjutnya yaitu B 5,2/3, lalu 2 kali 5 dikurang 1 yaitu 9 sama dengan 8 pilih 4 dikali 2/3 pangkat 5 dikalikan lagi dengan 1/3 pangkat 4. Nah, itu dia hasilnya. Tapi bisa juga dilanjut untuk lebih disederhanakan lagi. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan soal nomor 10, di mana soalnya misalkan durasi panggilan telepon berdistribusi eksponensial dengan parameter lambda sama dengan 0,1. Tentukan peluang bahwa durasi panggilan telepon terakhir terjadi kurang dari 2 menit. Nah, pada soal ini variabel yang diamati waktu atau durasi panggilan telepon. Jadi yang dicari bukan lagi banyaknya kejadian, melainkan lamanya suatu kejadian berlangsung. Dimana untuk penyelesaiannya di sini sudah diketahui lambda sama dengan 0,1, lalu A sama dengan 0 dan B sama dengan 2 atau batas waktu yang diamati dari 0 sampai dengan 2 menit. Yang ditanyakan adalah peluang bahwa durasi panggilan telepon terakhir terjadi kurang dari 2 menit.
Lalu, karena data yang diamati berupa waktu atau durasi suatu kejadian yang bersifat kontinu, maka soal ini menggunakan distribusi eksponensial. Langsung saja kita jawab. Di sini sudah tertera dari rumus distribusi eksponensial, yaitu E lambda dari A sampai dengan B sama dengan E pangkat min lambda A dikurangi E pangkat min lambda B. Langsung saja kita substitusi nilai yang diketahui tadi, yaitu E lambda. Jadi E 0,1 lalu dari 0 sampai dengan 2 sama dengan E pangkat min 0,1 kali 0 dikurangi E pangkat min 0,1 dikali 2 yang hasilnya sama dengan 1 dikurang E pangkat min 0,2. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan soal-soal menggunakan RStudio. Di sini RStudionya sudah saya buka. Nah, di dalam RStudio terdapat beberapa bagian. Salah satunya adalah script, di mana script ini adalah tempat untuk menuliskan kode program. Nah, script ini ada di bagian atas sebelah kiri. Kemudian ada juga yaitu konsol di bagian kiri sebelah bawah, di mana ini tempat untuk menjalankan kode dan melihat hasil perhitungan. Nantinya akan ada beberapa soal yang akan diselesaikan seperti distribusi binomial, multinomial, Poisson, hypergeometri, dan juga distribusi geometri. Nanti itu kita akan menggunakan fungsi PMF. PMF ini adalah probability mass function, di mana ini fungsi yang digunakan untuk mencari peluang pada distribusi diskrit, yaitu peluang suatu kejadian terjadi pada nilai tertentu. Nah, jadi PMF ini digunakan ketika kita ingin mengetahui peluang tepat suatu jumlah kejadian. Nah, pada RStudio, fungsi PMF biasanya itu menggunakan awalan huruf D. Contohnya misalnya D binom, D multinom, dan seterusnya. Nah, untuk D ini menunjukkan fungsi distribusi untuk menghitung nilai peluang. Baik, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, di mana soal yang pertama ini adalah soal mengenai distribusi binomial. Yang soalnya itu adalah peluang seorang siswa menjawab benar satu soal matematika adalah 0,7. Jika siswa mengerjakan 20 soal, tentukan peluang siswa tersebut menjawab benar tepat 15 soal. Nah, di sini untuk kode dari PMF binomial adalah D binom dalam kurung X, size, probabilitas. Di mana untuk X ini adalah jumlah keberhasilan, size adalah jumlah percobaan, dan probabilitas merupakan peluang keberhasilan. Kan langsung saja kehitungannya seperti apa. Nah, tapi sebelum itu kita akan memanggil dulu library. Nah, jadi sebelum melakukan, kita akan panggil library terlebih dahulu. Nah, library yang digunakan adalah library stats. Karena fungsi distribusi seperti binomial, multinomial, Poisson, hypergeometri, dan geometri itu tersedia di dalamnya. Jadi caranya adalah kita selalu Nah, setelah itu kita langsung saja panggil running. Di sini ada tanda ada menu running, habis itu kita langsung saja. Nah, sini baru kita lanjut ke kode yang ada di sini, kita masukkan saja nilai yang tadi. Nah, di sini kita langsung ganti saja X-nya dengan 15, lalu size-nya dengan 20, dan probabilitasnya yaitu 0,7. Setelah itu kita running, dan didapat hasilnya adalah 0,1788631. Nah, untuk selanjutnya yaitu soal yang kedua mengenai distribusi multinomial. Nah, distribusi multinomial ini digunakan ketika terdapat lebih dari dua kategori hasil. Di mana untuk soalnya itu, dalam sebuah survei, 5 orang memilih salah satu dari 3 jenis minimum. Setiap minimum memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Jadi, tentukan peluang bahwa minimum pertama dipilih 2 orang, dan lalu
minimum kedua dipilih 2 orang, dan minimum ketiga dipilih 1 orang. Baik untuk kodenya sendiri, D multinom dalam kurung X, probabilitas. Kita substitusi nilai-nilai yang ada pada soal, setelah itu kita running dan hasilnya adalah 0,1234568. Untuk soal selanjutnya yaitu soal yang ketiga mengenai distribusi Poisson. Dimana untuk soalnya itu rata-rata jumlah kecelakaan kecil yang terjadi di sebuah persimpangan adalah 4 kejadian per hari. Tentukan peluang bahwa dalam satu hari terjadi tepat 3 kecelakaan kecil. Nah, di sini untuk kode dari distribusi Poisson yaitu Pois dalam kurung X, lambda, di mana untuk X itu adalah jumlah kejadian. Kita langsung tulis saja untuk X itu jumlah kejadiannya dia adalah 3. Lalu untuk rata kejadiannya atau lambdanya adalah 4. Langsung saja kita running. Nah, setelah kita running, ditemukan yaitu hasilnya adalah 0,1953668. Baik, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 4, yaitu mengenai distribusi hypergeometri, di mana untuk soalnya yaitu di sebuah taman terdapat 150 tanaman. Sebanyak 10 tanaman diberi tanda khusus untuk penelitian. Setelah beberapa waktu, peneliti memilih 15 tanaman secara acak tanpa pengembalian. Tentukan terdapat tepat 2 tanaman bertanda di antara tanaman yang dipilih. Nah, untuk kode dari hypergeometri adalah hyper dalam kurung M kecil, M besar, N besar dikurang M besar, N kecil. Nah, di mana di sini untuk M itu adalah jumlah sukses yang dicari. Nah, untuk M ini adalah sama dengan 2. Setelah itu, untuk M kecil sama dengan 2, setelah itu untuk M besar, yaitu jumlah populasi sukses. Nah, jumlah populasi sukses atau jumlah tanaman bertanda, di mana untuk N besar dikurangi M besar. Berarti 150 dikurang dengan M besarnya yaitu 10. Sampelnya itu ada 15. Di mana 15 ini adalah jumlah tanaman yang dipilih. Itu kita substitusi saja. Nah, untuk M kecilnya sama dengan 2, M besarnya sama dengan 10, lalu untuk N besar dikurangi N besar yaitu 140, dan untuk N kecilnya sama dengan 15. Langsung saja kita running. Didapat hasilnya adalah 0,1988508. Baik, untuk yang terakhir yaitu mengenai distribusi geometri, di mana soal yang terakhir atau yang kelima ini adalah dalam pelemparan sebuah koin, peluang muncul sisi gambar adalah 0,5. Lalu yang ditanyakan adalah tentukan peluang gambar muncul pertama kali pada pelemparan keempat. Nah, di sini untuk kode dari PMF geometri sendiri adalah D geom dalam kurung K dikurang 1, P. Di mana untuk K ini adalah percobaan saat sukses pertama terjadi. K-nya ini adalah 4, lalu P-nya yaitu 0,5. Nah, di sini kita langsung saja substitusi. Setelah kita substitusi, langsung saja kita running dan didapat hasilnya adalah 0,0625. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas soal-soal pembuktian, di mana untuk soal pembuktian yang pertama itu misalkan omega, A cantik, dan P merupakan suatu ruang probabilitas, maka berlaku sifat berikut. Ukuran peluang P bersifat monoton, yaitu jika A subset B untuk suatu A, B elemen A cantik, maka peluang A kurang dari sama dengan peluang B. Langsung saja kita ke pembuktiannya, di mana pertama-tama kita akan membuat ilustrasinya terlebih dahulu. Di sini sudah ada ilustrasinya. Karena A subset dari B, maka ilustrasinya yang kotak besar itu adalah bagian B, lalu yang kotak kecil itu adalah bagian A. Lalu bagian yang diarsir berwarna merah itu adalah B selisih A, di mana yang itu adalah bagian B yang tidak termasuk ke bagian A. Lalu untuk selanjutnya A irisan B
selisih A itu sama dengan himpunan kosong. Maka dari itu A dan B selisih A itu saling lepas. Nah, karena saling lepas, kita bisa menggunakan sifat sigma aditif, artinya peluang gabungannya sama dengan jumlah peluangnya masing-masing. Langsung saja kita bisa tulis dengan B sama dengan A gabung B selisih A. Lalu peluang B sama dengan peluang A ditambah peluang B selisih A. Nah, lalu kedua ruas kita kurangi dengan peluang A, jadi peluang B dikurang peluang A sama dengan peluang B selisih A. Karena peluang itu tidak negatif, maka kita tulis peluang B selisih A itu lebih dari sama dengan 0. Jadi peluang B kurang peluang A itu lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah itu kedua ruas ditambahkan dengan peluang A. Jadi peluang B dikurangi peluang A ditambah peluang A lebih dari sama dengan 0 ditambah peluang A. Maka dari itu didapat peluang B lebih dari sama dengan peluang A atau peluang A kurang dari sama dengan peluang B. Nah, jadi terbukti. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal yang kedua, di mana soalnya itu misalkan omega A cantik P suatu ruang probabilitas. Maka untuk setiap A1, A2 elemen A cantik berlaku peluang A1 gabung A2 sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 kurang dari peluang A1 irisan A2. Nah, di sini pertama-tama kita ambil sembarang anggota A1 dan A2 elemen A cantik. Nah, setelah itu biar lebih mudah kita ilustrasikan, di mana di sini kita sudah membuat ilustrasi di mana untuk lingkaran yang warna kuning itu adalah bagian dari A1, lalu lingkaran yang kedua itu adalah bagian A2. Nah, bagian yang tengah yang termasuk ke A1 dan A2 itu adalah irisan dari A1 dan A2. Nah, setelah itu bisa kita tuliskan dengan A1 gabung A2 sama dengan A1 gabung A2 selisih A1 gabung A2. Lalu kita bisa tuliskan peluang A1 gabung A2 sama dengan peluang A1 gabung A2 selisih A1 selisih A1 irisan A2. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan sifat sigma aditif lagi. Jadi sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 selisih A1 irisan A2. Maka dari itu didapatkan hasil peluang A1 ditambah peluang A2 kurang dari peluang A1 irisan A2. Jadi untuk soal pembuktian yang kedua terbukti. Kita lanjut ke pembahasan soal yang ketiga, yaitu terdapat suatu ukuran peluang yang unik H, N besar, M besar, N kecil pada P 0,1, sampai dengan N yang memenuhi H, N besar, M besar, N kecil, lalu dalam kurung M sama dengan kombinasi M kecil dari M besar dikalikan dengan kombinasi N kecil dikurang M kecil dari N besar dikurang M besar per kombinasi N kecil dari N besar, dimana untuk 0 itu kurang dari M kecil kurang dari N kecil. Nah, ini kita tulis dulu saja sebagai persamaan 1.25. Untuk membuktikan suatu ukuran peluang, kita harus membuktikan nilai peluang itu tidak negatif, lalu juga jumlah seluruh peluang itu sama dengan 1. Nah, pertama kita cek nilai peluang terlebih dahulu. Ambil sembarang M elemen omega yaitu sama dengan 0 sampai dengan N. Nah, dari definisi 1.25 itu H N besar, N kecil, lalu dalam kurung M sama dengan kombinasi M kecil dari M besar, lalu kombinasi N kecil dikurang M kecil dari N besar dikurangi M besar, per kombinasi kombinasi N kecil dari N besar. Nah, karena semua bentuk kombinasi bernilai positif, maka H, N besar, M besar, N kecil itu lebih dari 0. Jadi syarat pertama terpenuhi. Selanjutnya akan dibuktikan jumlah seluruh peluang sama dengan 1. Jadi P omega sama dengan sigma M elemen omega itu kombinasi M kecil dari M besar dikalikan dengan kombinasi N kecil dikurang M kecil dari N besar dikurangi M besar per kombinasi N kecil dari N besar. Nah, sama dengan karena penyebut konstan kita keluarkan saja, jadi 1 per kombinasi N kecil dari N besar.
Sigma dari M sama dengan 0 sampai dengan N, kombinasi M kecil sampai dengan M besar dikalikan dengan kombinasi N kecil dikurang M kecil dari N besar dikurangi N besar. Nah, bentuk ini hampir menyerupai seperti identitas Vandermonde, di mana untuk identitas Vandermonde itu adalah untuk setiap K M kecil, N kecil, elemen N0 berlaku sigma J dari 0 sampai dengan K, kombinasi J dari N dikali kombinasi K kurang J dari M kecil. Nah, di sini kita misalkan M itu sebagai J, lalu N sebagai K, lalu N dikurang M sebagai K dikurang J, lalu untuk M besar kita misalkan sebagai N kecil, lalu untuk N besar dikurangi M besar sama dengan M kecil. Nah, untuk M besar ditambah N besar dikurang M besar itu hasilnya adalah N besar. Setelah itu didapat sama dengan 1 per kombinasi N kecil dari N besar, sigma J dari 0 sampai dengan K, kombinasi J kecil dari N kecil dikalikan kombinasi K dikurang J dari M kecil. Nah, didapat sama dengan 1 per kombinasi N kecil dari N besar dikalikan dengan kombinasi K kombinasi K dari N ditambah M. Nah, didapat sama dengan 1 per kombinasi N kecil dari N besar dikalikan dengan kombinasi N kecil dari N besar. Nah, jadi hasilnya adalah 1. Jadi untuk yang kedua juga, syarat yang kedua juga terpenuhi. Jadi terbukti bahwa ini merupakan fungsi distribusi peluang. Untuk selanjutnya yaitu soal pembuktian keempat. Jika kita punya 0 kurang dari P kurang dari 1, maka GP yang didefinisikan sebagai GPK sama dengan P dikalikan 1 dikurang P pangkat K dikurang 1, di mana K elemen dari N. Ini kita tulis sebagai persamaan 1.28 adalah suatu ukuran peluang pada Pn. Nah, langsung saja kita ke pembuktiannya, di mana ambil sembarang K elemen N dari definisi pada persamaan tersebut. Pada persamaan 1.28 itu diperoleh GPK sama dengan P dikalikan 1 dikurang P pangkat K min 1. Nah, karena P lebih dari 0 dan 1 dikurang P pangkat K min 1 lebih dari 0, maka GPK itu lebih dari 0. Jadi untuk syarat yang pertama itu terbukti. Lalu untuk selanjutnya kita buktikan jumlah seluruh peluangnya itu sama dengan 1. Dimana yang pertama-tama itu sigma K elemen N, GPK sama dengan sigma K dari 1 sampai dengan T hingga P dikali 1 dikurang P pangkat K min 1. Kemudian P-nya kita keluarkan saja, jadi P sigma K dari 1 sampai T hingga dikali 1 dikurang P pangkat K min 1. Nah, untuk selanjutnya didapat bentuk P 1 ditambah 1 dikurang P ditambah 1 dikurang P pangkat 2. Nah, ini tuh merupakan deret dari geometri. Nah, jika dilihat ini rasionya, jika dihitung itu adalah 1 dikurang P. Nah, karena 0 kurang dari P kurang dari 1, maka 0 kurang dari R kurang dari 1. Sehingga menggunakan rumus geometri T hingga. Dimana untuk hasilnya itu setelah dihitung adalah P dikali 1 per 1 dikurang 1 dikurang P. Didapat hasil P1 P dikali 1 per P. Nah, dimana P dikali 1 per P itu hasilnya adalah 1. Jadi untuk soal yang keempat juga terbukti. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan soal pembuktian nomor 5 atau yang terakhir. Misalkan P memetakan himpunan Borerill ke interval 0 sampai dengan 1 adalah ukuran peluang kontinu dengan PDEP. Maka berlaku sifat untuk setiap A kurang dari B berlaku peluang interval terbuka A sampai B sama dengan peluang interval tertutup A dan terbuka B sama dengan peluang interval terbuka A dan tertutup B sama dengan peluang interval tertutup dari A sampai dengan B sama dengan integral dari A sampai B Px dx. Nah, langsung saja kita ke pembuktiannya.
Dimana untuk yang pertama, kita akan membuktikan untuk peluang terbuka dari A sampai dengan B. Nah, perhatikan bahwa interval tertutup itu dapat ditulis dengan interval terbuka dari A sampai B ditambah A dan ditambah B. Nah, setelah itu kita bisa tulis interval terbuka dari A sampai B sama dengan interval tertutup dari A sampai dengan B dikurang A dikurang B. Nah, jadi peluangnya adalah PAB sama dengan peluang interval tertutup dari A sampai B dikurang peluang A dikurang peluang B. Berdasarkan definisi 1.5.7, suatu ukuran peluang P memetakan himpunan Borel ke interval tertutup 0 sampai dengan 1 dikatakan ukuran peluang kontinu jika suatu PDF P sedemikian sehingga untuk setiap A kurang dari B berlaku P interval tertutup dari A sampai B sama dengan integral A sampai B Px dx. Nah, jadi yang di pembuktian dari yang interval terbuka A, B ini kita juga bisa menuliskan P interval tertutup AB ini menjadi integral dari A sampai B Px dx, dimana untuk PA-nya itu adalah 0 dan untuk peluang B-nya juga sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena pada distribusi kontinu, peluang suatu titik tunggal itu selalu 0. Nah, jadi didapat sama dengan integral A sampai B Px dx. Jadi terbukti. Nah, untuk selanjutnya kita buktikan untuk yang interval tertutup A dan terbuka B. Dimana untuk interval setengah terbuka ini kita dapat menuliskan interval tertutup A dan terbuka B sama dengan interval tertutup dari A sampai B dikurangi dengan B. Sehingga peluang interval tertutup A dan terbuka B sama dengan peluang interval tertutup AB dikurang peluang B. Nah, karena PB sama dengan 0, maka peluang interval tertutup A dan terbuka B sama dengan integral A B Px dx. Jadi untuk yang ini juga terbukti. Selanjutnya untuk yang interval setengah terbuka, di mana A-nya terbuka dan B-nya tertutup, dengan cara yang sama kita bisa tuliskan dengan interval A terbuka dan B tertutup sama dengan interval tertutup dari A sampai B dikurang dengan A. Peluang interval terbuka A dan B tertutup sama dengan peluang interval tertutup dari A sampai B dikurang dengan peluang A. Nah, karena PA-nya juga dia 0, jadi kita bisa tulis peluang interval A terbuka dan B tertutup itu sama dengan integral dari A sampai dengan B Px dx. Nah, jadi untuk yang terakhir juga ini terbukti. Nah, itulah pembahasan soal-soal yang ada di mata kuliah teori peluang. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyelesaian soal. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.